Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ming Channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan cerita peninggalan rumah bapak. Oke guys, sebelum aku memulai ceritanya, jangan lupa nih subrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, jangan nunda-nunda ya, langsung aja kita menuju ceritanya. Ambar kecil kembali mendapatkan kasih sayang yang sama seperti ketika kedua orang tuanya masih hidup dulu. Kehadiran Widya dan Gunawan benar-benar menjadi pengganti yang sepadan untuk Ambar. Ambar, kesini dulu, ibu sama bapak mau bicara. Tanpa pikir panjang, Ambar langsung mendekati sumber suara yang terdengar dari ruang tamu. Widya dan Gunawan tampak menanti sosok Ambar kecil keluar dari kamarnya. Tampak terlihat sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan keduanya. Ada apa, Bu? Aku lagi main sama Bonbon. Ambar menunjukkan boneka beruang yang membuat Widya berdiri dari tempat duduknya dan menggendong Ambar ke sofa di antara Gunawan dan Widya. Kamu kan udah besar dan sudah waktunya sekolah. Bapak sama Ibu berencana memasukkanmu ke TK tahun ini. Sebagai seorang yang belum pernah tahu tentang sekolah, Ambar kecil tentu sumringah mendengar perkataan dari Gunawan. Hal ini membuat Widya lega. Widya tengah sibuk menyiapkan segala bekal dan barang-barang yang bakal dibawa Ambar kecil ke sekolah. Sementara Gunawan harus merelakan perhatian istrinya terbagi. Satu demi satu perlengkapan untuk pergi ke kantor dipersiapkan Gunawan secara mandiri. Ambar, sarapan dulu, sini ibu suapin. Dua kaki kecil Ambarwati mendekati Widya yang sudah siap dengan sepiring makanan. Gunawan tampak bahagia melihat kedua perempuan yang sangat ia sayangi duduk di depannya. Nanti kamu berangkat sama bapak, pulangnya dijemput ibu ya. Dengan mulut yang masih penuh makanan, Ambar mencoba mengatakan sesuatu, namun benar-benar terhalang oleh makanan yang belum tertelan dari mulutnya. Udah, dihabisin dulu makannya baru bicara, tegur Widya yang melihat gerakan mulut kecil dari Ambar. Mau tidak mau, perempuan kecil tersebut harus rela menahan keinginannya untuk bicara. Tidak terasa, semenjak pertama kali duduk di bangku sekolah, kini Ambar telah tumbuh menjadi anak yang pandai di kelas. Bahkan, ia selalu mendapatkan ranking 5 besar. Kini, Ambar tengah menunggu masa-masa menegangkan di mana ia bakal merasakan ujian nasional untuk pertama kali. Syarat bisa melanjutkan ke jenjang SMP adalah wajib lulus ujian di tingkat SD. Tampak wajah putih dengan pipi yang memerah menandakan cukup stres Ambar. Gunawan ternyata menyadari tekanan psikologis anak tirinya. Dari balik koran pagi yang tengah ia baca, Gunawan terus memperhatikan Ambar belajar di mejanya. Tampak beberapa kali rambut diusap-usap. Dengan keras dan kencang, pipinya pun memerah. Sama seperti ketika Widya mengalami stres. Gunawan menaruh koran yang belum selesai ia baca di atas meja, mencoba memastikan kondisi dari Ambar. Peri kecilnya tersebut tentu tidak boleh stres di usia yang masih sangat kecil. Ada apa, Mas? Tanya Widya yang memergoki suaminya berjalan sambil terus memperhatikan sosok Ambar. Jari telunjuk Gunawan mengarah kepada sosok Ambar. Widya yang sebelumnya memfokuskan pandangan kepada Gunawan, kini beralih kepada sosok Ambar. Dia tampak memiliki beban pikiran. Dengan suara lirih, Gunawan mencoba menjelaskan apa yang dia lihat dari sosok Ambar. Tentu dengan harapan Widya juga bisa memberikan saran dan bantuan agar Ambar tidak stres memikirkan masalahnya. Namun, kamu kok bisa tahu, Mas? Widya tampak masih belum menyadarinya. Gunawan dengan segera menunjuk-nunjuk pipi Widya untuk memberitahukan dari mana ia tahu Ambar stres. Pipinya memerah, sama seperti kamu kalau sedang stres. Widya mencoba mendekati Ambar dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Ada apa? Ambar hanya menunjukkan sebuah buku pelajaran. Sepertinya, ia ingin memberitahukan bahwa dirinya tidak memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Kamu, kalau tidak paham, kenapa tidak bertanya dengan bapak dan ibu? Aku takut mengganggu bapak sama ibu. Gunawan tersenyum mendengar jawaban Ambar. Dari arah yang berlawanan dengan Widya, Gunawan mendekati Ambar dan mengambil buku yang ditunjukkan oleh Ambar. Oh, ini pelajaran yang paling Bapak suka semasa sekolah dulu. Bahasa Indonesia memang menjadi pelajaran andalan Gunawan. Bahkan,
Untuk mendapatkan sosok Widya pun Gunawan mengandalkan kepintarannya dalam bidang perbahasaan. Bapak serius, senyum sumringah datang dari Ambar. Pipinya yang memerah sudah mulai kembali normal. Gunawan hanya menjawabnya dengan anggukan dan senyuman yang menenangkan Ambar. Nah, sekarang Bapak duduk di sini dan bantu Ambar ya. Sebuah kursi ditarik oleh Widya mendekat ke arah meja belajar Ambar. Gunawan pun menyetujui saran dari Widya. Dengan semangat, Ambar mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gunawan. Jadi, subjek adalah orang, hewan, atau pelaku yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Dalam hal ini, diartikan sebagai predikat. Kamu jangan bercerita dengan siapapun. Awas kalau mulutmu bocor. Sifat yang tidak pernah didapatkan Ambar selama menjadi anak tiri seorang Gunawan, namun semua seakan berubah sekarang. Sifat, temperamen diperlihatkan Gunawan di hadapannya. Jancuk! Kendaraan roda 2 bertipe bebek melaju cukup kencang, seperti ingin meninggalkan jejak agar tidak ketahuan. Ambar menjerit ketakutan. Ia memang tidak paham, namun perempuan kecil yang ada di jalan tadi sudah berlumuran darah. Kaki kecil terpogoh-pogoh dengan menjaga gelas berisi teh hangat agar tidak tumpah. Tangannya sibuk menutupi gelas agar tetap terjaga. Namun di sisi lain, jalannya tidak bisa ia lambankan sedikit pun. Ini teh hangatnya, Pak. Teh asu. Dasar lamban, celutuk Gunawan dengan perlahan menikmati teh hangatnya. Ambar hanya menunduk. Tak berani lagi mukanya menatap pria yang sudah dianggap bapak tersebut. Langkah kecilnya perlahan meninggalkan Gunawan. Widya dari balik korden hanya bisa menahan air matanya agar tidak meluap. Di balik selimut tebal, Ambar menenggelamkan tubuhnya. Tidak ada lagi sikap kasih sayang dari Gunawan pasca kejadian beberapa waktu lalu. Kini, Ambar seperti dihadapkan dengan monster yang setiap saat bisa saja memukulnya dengan rotan. Mungkin masih ada Widya, namun perempuan yang dipanggilnya ibu itu tidak memiliki daya untuk melawan keganasan Gunawan. Hei, kamu tuh males banget ya, siang-siang begini udah tidur. Bagaikan tangan besi yang begitu kuat, selimut tebal itu ditarik keras oleh Gunawan. Dengan segera tubuh Ambar yang masih terbaring di kasur diangkatnya dengan keras. Tak ada lagi tepukan ringan untuk membuat kesadaran Ambar setidaknya pulih. Maaf Pak, tapi belum selesai mulut kecil itu menyelesaikan perkataannya, sebuah tamparan mendarat di pipi Ambar yang membuatnya memerah seketika. Air mata mulai terurai keluar. Meskipun mencoba ditahannya, namun dirasanya terlalu sukar. Badan kecil Ambar dipaksa untuk mengikuti langkah cepat Gunawan. Tampak tangan Ambar mulai memerah karena terlalu kencangnya cengkeraman tangan Gunawan. Sambil sesekali Ambar mengucapkan kata kesakitan untuk mendapatkan iba dari Gunawan. Mas, sudah tuh, jangan terlalu keras dengan Ambar. Bang. Widya tak kuasa melihat pemandangan tersebut, mencoba mencegah perbuatan tak manusiawi dari suaminya. Kamu diam saja, atau kamu juga ingin aku siksa? Sebuah tawaran yang tentu sama-sama berat bagi Widya, mulutnya tak berani mengatakan apapun. Sementara air mata mulai membasahi wajah Widya. Gunawan acuh dengan pemandangan tersebut. Diambilnya sebuah gayung di kamar mandi. Dengan segera Gunawan mulai mengguyurkan air demi air ke badan Ambar. Ingat ya, kamu tidak boleh keluar dari kamar mandi sampai selesai dengan tugasmu untuk menguras bak. Kalau Bapak tahu kamu keluar dan tugasmu masih belum selesai, Bapak tidak segan-segan memberikan hukuman lebih kepadamu. Pintu kamar mandi ditutup oleh Gunawan, membiarkan Ambar dengan baju dan tubuhnya yang basah berjibaku membersihkan bak kamar mandi yang cukup luas. Kamu nggak belajar, suara halus menyapa Ambar yang sedang sibuk merapikan sepatu kerja Gunawan. Dengan pelan Ambar hanya menggelengkan kepala, memberikan kode bahwa pekerjaannya belum selesai. Sudah, biar ibu yang meneruskan. Kamu masuk dan kerjakan tugas sekolahmu. Sebuah senyuman mengembangkan dari perempuan yang masih ada yang memperdulikannya. Lembar demi lembar kertas dibuka oleh Ambar. Mestinya ada Gunawan yang bisa menemaninya untuk mengerjakan tugas. Namun, laki-laki dewasa itu kini telah menjadi iblis yang tak mungkin lagi bisa disentuh oleh Ambar. Loh, kemana anak itu? Kenapa kamu yang mengerjakan? Kurang ajar dia. Bangsat kau! Suara keras terdengar dari luar kamar. Ambar mulai ketakutan, mungkin bakal ada hadiah bogem mentah yang mendarat ke wajahnya malam ini. Mas, jangan. Aku yang memintanya untuk belajar.
Terdengar dari balik kamar, suara injakan kaki begitu cepat mulai terhenti. Malam itu, Ambar selamat dari adanya Widya. Ambar, Ambar, suara lirih dari perempuan terdengar di sisi lain ruangan rumah. Segera dengan kaki yang berjalan cepat, Ambar membuka daun pintu kamarnya. Sosok Widya tersebut mengajak Ambar untuk kembali masuk ke dalam kamar. Kamu belajar apa hari ini? Oh, anak ibu pintar, jawaban benar semua. Kertas demi kertas berisi jawaban Ambar memberikan senyum di wajah Widya. Rasanya, sukar memarahi anak kecil berhati mulia dan juga pandai ini. Tubuh kecil Ambar tenggelam dalam pelukan penuh kasih dan sayang dari Widya. Setidaknya, ada sosok yang masih menyayangi di dunia ini. Bu, kenapa Bapak sekarang suka marah-marah sama aku? Memang salahku apa? Dengan mengumpulkan keberanian lebih, mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan sosok Gunawan. Widya memberikan senyuman penenang untuk Ambar. Bapak tidak kenapa-kenapa kok, mungkin memang sedang banyak pikiran aja, tapi Bapak itu tetap sayang dengan kamu dan Ibu. Sebuah kata yang tentu tidak dipercaya oleh Ambar, kelakuan Gunawan benar-benar membuat Ambar kecewa. Jadi, menurut Mbak Ambar, anak kecil tersebut kembali untuk meminta pertanggungjawaban. Secangkir teh di depan sudah habis setengah gelas. Cerita masa lalu Mbak Ambar benar-benar menarik untuk didengar. Namun misteri ini masih belum terselesaikan. Mbak Sulis menatapku dengan pandangan sinis. Kamu kenapa menyela seperti itu sih? Sombong amat. Mbak Ambar mencoba menenangkan perempuan yang ketahuan tingkat kejudesannya sekarang. Iya mas, benar, dia kembali. Entah kenapa malah kamu yang didatangi. Benar, kenapa perempuan tersebut malah menjadikan aku sebagai perantara? Padahal, aku bukanlah teman masa kecilnya Mbak Ambar. Bahkan, kami juga baru dekat beberapa waktu lalu. Oh iya Mbak, setelah kejadian demi kejadian kemarin, mohon maaf sebelumnya. Bapak sudah diserahkan di pihak berwajib. Benar mas, Bapak sudah melanggarkan hatinya untuk bertanggung jawab. Perempuan kecil tersebut datang kepadaku hanya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku yang tidak lain, Bapak dari Mbak Ambar. Tapi, apakah hanya untuk itu ia datang menemuiku? Hari ini susah sekali kamu dihubungi Han. Ada tugas lembur ya? Wajah ketus diperlihatkan oleh Kirana. Secangkir susu hangat rasa coklat belum bisa meredakannya. Aku tidak mungkin menceritakan sosok Mbak Ambar dan kisahnya. Kekasih hatiku tidak boleh terlalu dalam ikut ke misteri ini. Iya Ran, maaf ya ada beberapa deadline pekerjaan. Aku tidak memegang ponsel sama sekali dari tadi. Tapi bohong. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, aura Kirana tampak lebih membaik. Setidaknya kencanku malam ini tidak diisi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kirana. Kamu tadi seharian kemana aja? Mencoba mengalihkan topik pembicaraan agar tidak keceplosan. Tidak kemana-mana kan Han, malam ini ada janji sama kamu, jadi aku nggak mau kecapean. Roti bakar yang dipesan akhirnya datang. Obrolan antara aku dan Kirana sedikit tertunda, membiarkan mas-mas pelayan warung menaruh pesanan kami. Di situ itu, warung favorit keluargaku duluran, memang tampak sederhana. Namun suasananya benar-benar nyaman, apalagi susu segar di sini juga terkenal dengan kelezatannya. Tanganku sudah siap meminum susu hangat dengan cita rasa vanila. Dasar perempuan yang doyan pergi ke resto. Makan roti bakar aja wajib untuk dipotong-potong. Nih, tangan dengan garpu dan potongan roti bakar tiba di depan mulutku. Tanpa basa-basi, aku memakannya dengan lahap. Rasanya sampai lupa. Meskipun di warung sederhana, tapi malam ini agendanya adalah kencan bersama pacar. Jadi, tetap harus romantis. Sini gantian, tapi pakai potongan rotimu. Aku mencoba mengambil potongan di piring Kirana. Dengan sigap, Kirana mengambilkan piringnya. Enak aja aku saja usaha buat nyuapin kamu. Masa kamu tinggal ambil gitu aja? Dasar perempuan selalu urusan mudah dibuat ribet. Iya deh ya, tangan kanan dan kiri mulai berkoordinasi, membuat pola potongan-potongan kecil roti bakar. Sial, aku bukan orang yang suka jajan di warung steak. Masalah potongan memotong tentu bukan keahlianku. Suara cekikikan terdengar dari Kirana. Ambiar, ditertawakan pacar gara-gara tidak bisa memotong roti bakar. Aduh, ternyata Burhan yang banyak digandrungi cewek-cewek ini, memotong roti saja nggak bisa. Ini bukan masalah tidak bisa, hanya belum biasa saja. Tanganku masih fokus memotong-motong roti di hadapanku. Sial, mending suruh push up ketimbang seperti ini. Dan setelah 10 menit berjibaku dengan roti dan garpu, akhirnya seluruh roti sudah terpotong secara tidak rapi, benar-benar tidak rapi. Ada yang ukuran besar, ada juga yang ukuran kecil.
Ya, gagal Ran. Maaf ya. Kirana hanya melemparkan senyuman, tangannya memberikan instruksi untuk menyuapinya dengan potongan roti bakar yang gagal ini. Ini gagal, tapi usahamu untuk memotong-motong roti ini wajib diapresiasi. Aku nggak bisa melihat hasilnya. Tapi usahanya, tanpa pikir panjang, sepotong roti bakar aku tusuk dengan garpu. Pesawat datang. Yeah, boy. Dengan sedikit gerakan tangan mengayun-ayun di depan mulut Kirana yang sudah terbuka, emang aku ini anak kecil. Malam ini benar-benar menjadi malam spesial bagiku. Andai aja ibu dan bapak masih ada di dunia ini, mungkin bakal ikut bahagia anaknya berhasil menemukan sosok perempuan yang begitu dicintai. Waktu kenapa kamu begitu cepat mengambil bapak dan ibu, bahkan sebelum aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Oh iya Han, gimana sudah ada perkembangan dengan latar belakang kasus di keluargamu? Sepotong roti bakar yang sudah siap mendarat di mulut, aku hentikan seketika. Mau menjawab apa? Berbohong tentu bukanlah solusi. Namun, jika jujur, juga bakal membuat Kirana terseret dalam cerita ini terlalu dalam. Belum ada, aku masih disibukkan dengan deadline pekerjaan Ran. Susu segar di hadapanku menjadi pelampiasan untuk sedikit mengurangi rasa bersalah. Karena telah tidak jujur kepada Kirana, secangkir kopi panas menjadi teman di pagi hari ini. Sudah 16 hari aku berada di rumah ini, dan belum menemukan satu titik terang pun tentang siapa sosok pembunuh bapak, ibu, dan Balastari. Semua sudut rumah sudah aku masuki dan tidak menemukan satupun barang bukti yang bisa menguatkan. Tunggu sebentar, ada satu ruang yang masih tersisa. Aku benar-benar melewatkan satu pintu tersebut. Ya, ruang kerja. Kerik, suara khas pintu tua. Tata ruang layaknya sebuah kantor menjadi pemandangan pertama kali ketika memasuki ruangan yang sebenarnya tidak terlalu besar ini. Namun, ruangan ini benar-benar modern. Sebuah komputer dengan segala sistemnya benar-benar tidak pernah aku melihatnya selama ini. Tampaknya ruang kerja ini baru dibuat setelah usaha Bapak semakin maju di kota Solo. Berkas-berkas bertumpuk di meja menunjukkan kesibukan yang diemban Bapak di perusahaan yang ia besarkan dengan jerih payahnya itu. Satu demi satu berkas aku mulai bongkar dan membaca setiap isinya, berharap ada sebuah informasi yang bisa mengarah ke misteri rumah ini. Beberapa berkas, sebuah investasi besar yang masuk ke perusahaan ini, benar-benar kerja keras yang luar biasa dari Bapak. Oh, aku baru tahu usaha ini benar-benar begitu besar. Kenapa dulu Bapak tidak pernah mau bercerita tentang usahanya? Hampir 1 jam aku mengacak-ngacak semua berkas dan belum ada satu kata kunci yang bisa membawaku ke tokoh lain. Rasa-rasanya tidak berguna membuang-buang waktu di tempat seperti ini. Hingga suara dering ponsel membuat suasana sunyi di dalam ruangan kerja Bapak pecah. Halo Ran, ada apa? Kamu sedang apa pagi-pagi gini Han? Ini baru mencoba mencari dokumen penting di ruangan kerja milik Bapak dulu. Di atas meja banyak berkas, namun tidak ada satupun yang penting. Kenapa kamu tidak bongkar laci-laci di meja? Benar juga ya, nanti aku telepon lagi ya. Segera mungkin, aku mencoba membuka laci-laci yang ada di meja. Sialan, dikunci semua. Mataku terus mencari-cari satu benda yang benar-benar aku butuhkan, yaitu kunci. Tidak ada sama sekali benda kecil tersebut. Mungkin jalan satu-satunya wajib aku lakukan menggunakan gaya maling. Sebuah obeng besar dengan palu sudah siap di tangan kanan dan kiriku. Duk, duk, duk. Terserah benda antik ini mau rusak, karena sekarang yang terpenting adalah menyelesaikan tugasku di sini. Membongkar misteri kematian di rumah ini. Bingo. Akhirnya, laci-laci di meja bisa terbuka. Dan benar-benar kata Kirana, berkas-berkas sini sudah menyapaku di sana. Satu demi satu berkas kembali aku bongkar. Dan setelah 15 menit membongkar akhirnya, satu berkas yang mengarah kepada siapa tokoh-tokoh penting di perusahaan menghentikan tanganku untuk membedah lebih jauh berkas-berkas di sana. Alif Yunarto, Joni Suprapto, Gani Bustomi. Aku mengenal 2 nama yang tertulis di sana. Namun, siapa itu Gani Bustomi? Bapak bahkan tidak pernah menyebut-nyebut nama tersebut selama ini. Alif Yunarto adalah nama Bapak. Lalu, Joni Suprapto adalah tetangga sebelah yang ternyata juga tewas dengan tidak wajar. Dan yang ketiga adalah Gani Bustomi, menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur 2. Aku tidak tahu mengenai sosok Gani Bustomi. Bagaimana nasibnya saat ini? Masih hidup atau malah sebaliknya sudah tewas? Sama seperti nasib Bapak dan Pak Joni.
Berkas-berkas lain yang masih belum terbongkar ternyata memiliki satu informasi yang tidak kalah penting lainnya, yakni adalah di mana perusahaan milik Bapak berada. Jalan ini ya, mungkin Mbak Ambar bisa menjadi pemanduku di sana. Duk, duk, duk. Suara ketukan pintu terdengar dari balik ruangan. Siapa ya? Tidak ada tanggapan lainnya yang aku terima. Perlahan demi perlahan, aku mulai memberanikan diri untuk mendekati pintu di hadapanku. Jantungku rasanya mulai berdetak begitu cepatnya. Tanganku mulai menyentuh gagang pintu yang terasa lebih dingin. Krik, suara khas pintu tua kembali menambah rasa menyeramkan di rumah ini. Dan gluk gluk gluk, suara langkah kaki orang besar di balik ruangan menghentikan niatku untuk membuka pintu. Sial, aku terjebak dalam ruangan yang sunyi dan tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Mbak, kamu tahu jalan ini? Tahu kenapa Mas bisa temani aku ke sana? Bisa aja, emang ke sana mau apa? Nanti aku jelaskan saat kita ketemu Mbak. Aku tutup dulu ya teleponnya. Oh iya Mas, baiklah. Sosok misterius dengan langkah yang besar masih menjadi misteri. Namun, tidak ada waktu untuk takut, aku harus segera menemukan sosok Dani Bustomi.